Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu topik dalam mata kuliah struktur aljabar, yaitu grup berhingga dan subgrup. Ya, ini dibuat dalam rangka kuliah daring struktur aljabar. Ya, pertama kita lihat dulu untuk melihat grup berhingga berhubungan dengan order atau banyaknya anggota grup. Ya, kita lihat dulu definisi order. Ya, order itu didefinisikan sebagai jumlah anggota dari suatu grup. Maksudnya di sini jumlah adalah banyaknya anggota dari suatu grup. Ya, order dari grup ini dinotasikan dengan mutlak G, atau di beberapa referensi ada yang didefinisikan dengan OG. Ya, jadi ada dua simbol yang paling familiar. Contoh order dari Z di sini dimaksud adalah bilang bulat, yaitu tak hingga, karena ada tak hingga dari anggota dari bilang bulat, yaitu 0, 1, 2, 3 sampai seterusnya, tak hingga ke atasnya, dan negatif 1, negatif 2, negatif 3, tak hingga ke bawahnya. Karena itu order dari Z adalah tak hingga, karena Z itu tak hingga banyaknya dari min 1, 0, 1, 2, dan ke atasnya juga tak hingga. Oke, karena itu order dari Z tak hingga. Sementara U10 itu anggotanya 1, 3, 7, 9, sehingga ordernya adalah 4. Dan order dari Zn yaitu N. Kalau Zn itu kan dari 0, 1, 2 sampai N dikurang 1, jadi ada N buah. Contohnya kalau dalam angka Z5 berarti anggotanya 0, 1, 3, 4, jadi ada 5 anggota, 1, 2, 3, 4. Oke, jadi order dari Z5 itu sama dengan 5. Oke, kemudian ada juga dikenal dengan order anggota G. Jadi di sini order dari anggota, berbeda dengan yang tadi ya. Ini sekarang order dari anggota grup, dari anggotanya, merupakan ya order dari G, yaitu bilang bulat positif terkecil, dan di sini terkecil N, jadi bilang bulat positif terkecil N, sehingga G pangkat N sama dengan E, di mana E adalah identitas dari grup G. Ya, kita perhatikan yang dimaksud dengan G pangkat N di sini, yaitu G kita operasikan dengan operasi biner di grup G sebanyak N kali. Kita ini G pangkat N, G bintang G bintang G bintang G. Contoh yang lebih ekstrim, penjumlahan pun kita tuliskan dengan G pangkat N, walaupun secara biasanya kita tulis dengan NG. Di G pangkat N di sini diartikan G tambah G tambah G tambah G. Karena jika grupnya dengan operasi jumlah. Oke. Ya, pertanyaannya bagaimana jika tidak ada N yang demikian? Jika tidak ada N yang demikian, kalau tidak ada N yang demikian, kita katakan G berorder tak hingga atau infinite order. Ya, order dari anggota juga dituliskan dengan mutlak G, atau juga ditulis dengan O G. Jadi mirip dengan grupnya. Ya, sekarang kita lihat contoh-contoh. Contohnya di Z4. Pada Z4 ada 4 anggota, yaitu 0, 1, 2, 3, 4. Sehingga kalau kita bicara order dari Z4 itu sama dengan 4. Sekarang kita lihat order dari masing-masing anggotanya. Order dari 0, identitas di Z4 yaitu 0. Ini identitasnya 0. Nah, karena identitasnya 0, berarti kita lihat 0 pangkat 1, 0. 1 pangkat 1, 2, karena yang dimaksud dengan 1 pangkat 1 di sini yaitu operasinya penjumlahan, jadi 1 ditambah 1. 1 pangkat 3, 3. 1 pangkat 4, 4. 4 ini kalau di modulo 4 misalnya 0. Jadi order dari 1, 4. Nah, kita lihat pula 2. 2 pangkat 1,
2 pangkat 2 0, karena 2 pangkat 2 sama dengan 2 tambah 2 sama dengan 4, kongruen 0 mod 4. Terus 3 gitu juga, 3 pangkat 1 3, 3 pangkat 2 6, 3 pangkat 2 itu 3 ditambah 3 sama dengan 6, 6 kongruen 2 mod 4. Maaf, ini adalah 3 pangkat 3 dan 3 pangkat 4. 3 pangkat 3 yaitu tambah 3 tambah 3 sama dengan 9, kongruen 1 mod 4. Dan 3 pangkat 4 sama dengan 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 sama dengan 12, kongruen 0 mod 4. Karena 0 berarti ordernya 4. Ya. Contoh selanjutnya kita lihat U12, anggota dari U12 1, 5, 7, 11. Kita lihat kalau pada U operasinya perkalian, kalian modulo 12, 1 pangkat 1 1. Oke, berarti ordernya 1. 5 pangkat 2 5 kali 5 mod 12 1, ordernya 2. 7 pangkat 2 7 kali 7 49, ordernya 1 mod 12, ordernya 2. 11 juga ordernya 2. Oke, silahkan dipahami dulu. Ya, oke. Setelah membahas tentang order, kita akan membahas tentang subgroup. Ya, kita lihat karena subgroup adalah istilah baru, maka kita perlu mengetahui definisi dari subgroup. Apa sih yang kita maksud dengan subgroup? Ya. Ya, sekarang kita lihat definisinya dulu. Suatu himpunan bagian H dari grup G dikatakan subgroup dari G jika H merupakan grup dengan operasi yang sama dengan G. Jadi, kalau kita preteli definisi dari subgroup, H itu dikatakan subgroup. Yang pertama, H itu himpunan bagian dari G dan tak kosong. Kemudian H itu sendiri grup dengan operasi yang sama dengan G. Ingat ya, operasinya harus sama. Ya. Dengan demikian, untuk mengecek suatu himpunan bagian dari H adalah subgroup, kita harus yang pertama, H merupakan bagian dari G dan H himpunan tak kosong. Jadi ingat ya, H-nya tidak boleh kosong dan H harus merupakan bagian dari G. Yang kedua, H merupakan grup dengan operasi yang sama dengan G. Oke. Jadi H itu sendiri berbentuk grup. Ya, secara simbolisasi subgroup kita gunakan simbol yang mirip dengan kecil sama. Ini untuk subgroup biasa, ini untuk subgroup sejati. Atau subgroup sejati ya. Oh, ini penggunaannya salah. Ini subgroup sejati. Akan tetapi secara umum orang cukup mengatakan subgroup saja, sehingga simbol kecil sama ini lebih sering digunakan. H subgroup dari G. Ya, contoh dari subgroup. Ya, identitas sendiri merupakan subgroup dari setiap grup. Karena dia pasti subgroup dari setiap grup, dia biasanya disebut dengan subgroup trivial. Jadi dia disebut dengan subgroup trivial. Istilah trivial ini sudah pasti, sudah jelas. Ya, kalau ada H subgroup lain tapi H tidak sama dengan E, H dikatakan subgroup tak trivial. Jadi ada subgroup trivial, ada subgroup tak trivial. Ingat ya, identitas adalah subgroup. Sekarang kita cek apakah identitas grup. Apakah himpunan identitas ini membentuk grup? Membentuk grup. Kita lihat yang pertama, ada 3 kriteria grup. Yang pertama, asosiatif. Asosiatif sudah pasti karena grupnya asosiatif, I juga asosiatif. Yang kedua,
identitas dirinya sendiri, yaitu Y itu sendiri identitas. Kemudian inverse dari E itu inverse dari E yaitu yaitu dirinya sendiri juga. Jadi karena dia memenuhi 3 kriteria grup, jadi himpunannya isinya cuma identitas, sudah pasti membentuk grup. Karena itu himpunan yang berisi identitas itu adalah subgroup yang dikenal dengan subgroup trivial. Ya, sekarang kita lihat bukan contoh. Z6, Z3. Apakah Z3 subgroup dari Z6? Kita tahu Z3 adalah grup dan Z6 juga grup. Apakah Z3 subgroup dari Z6? Jawabannya ya atau tidak. Ingat, Z3 membentuk grup. Anggota-anggota Z3 anggota dari Z6. Z3 ini himpunan bagian dari Z6. Z3 itu himpunan bagian dari Z6. Ingat, ini himpunan bagian dari Z6. Jadi apakah Z3 subgroup dari Z6? Ya, sekarang kita lihat dengan seksama. Ya, perhatikan pada Z3 2 ditambah 2 itu sama dengan 1 karena operasinya mod 3. Pada Z6 2 ditambah 2 sama dengan 4 karena dia mod 6. Ya, dengan demikian hasilnya berbeda. Karena apa? Karena operasinya juga berbeda. Yang satu operasi penjumlahan mod 3, satu operasi. Jadi Z3 bukan subgroup dari Z6. Ya, karena operasi pada Z3 berbeda dengan operasi Z6. Jawabannya itu tidak. Nah, sekarang kita lihat contoh lain. Apakah U10 subgroup dari Z10? Ya, ini sudah kentara sekali tidak, karena U itu operasinya itu perkalian, sementara Z operasinya penjumlahan. Ini perkalian mod 10, ini penjumlahan mod 10. Jadi sudah pasti jawabannya tidak. Oke. Kemudian apa contoh yang iya? Misalnya kita definisikan 2Z itu sebagai 2N di mana N anggota Z. Apakah udah pasti ya? Berarti kalau kita tulis anggota dari 2Z ini itu terus negatif 4 semua yang nggak genap, negatif 2, 0, 2, 4 dan seterusnya. Ya. Apakah ini subgroup? Ya, yang pertama tentu kita pastikan dulu apakah operasinya operasi binar. Pertama, cek operasinya genap tambah genap, hasilnya sudah pasti genap, jadi operasinya aman. Ya, pertanyaannya apakah 2Z subgroup dari Z? Oke. Yang kedua, asosiatif. Sudah pasti karena 2Z subgroup dari Z, sementara di Z asosiatif berarti di 2Z juga asosiatif. Kemudian yang kedua, inverse dari Z itu 0 sama dengan 2 dikali 0 sehingga dia elemen 2Z. Identitas nyebutnya juga inverse
oh maaf, ini tadi identitas ya. Kemudian yang terakhir yaitu inverse. Nah, gimana dengan inverse? Kalau kita ambil 2n anggota 2z, ya secara sederhana inverse-nya yaitu 2 dikali negatif n juga anggota 2z. Karena ketiganya terpenuhi, berarti 2z adalah grup, berarti 2z adalah subgrup dari z. Jadi jawabannya ya. Nah, permasalahannya, apakah kita harus mengecek semua kondisi ini setiap kali kita mengecek subgrup? Nah, jawabannya yaitu tidak, karena kita punya beberapa topik tentang pengujian subgrup. Ada 3 pengujian subgrup, jadi ada 3. Ada one step test atau pengujian satu langkah. Yang kedua yaitu two step test, pengujian 2 langkah. Yang terakhir yaitu finite subgroup test atau pengujian subgrup berhingga. Jadi kalau banyaknya anggotanya berhingga, dia subgrup dengan kriteria tertentu tentunya nanti. Jadi ada 3 pengujian subgrup. Kita akan bahas satu persatu. Pada kesempatan ini kita bahas dulu pengujian subgrup dengan 1 langkah. Ya, sekarang kita perhatikan ya seperti apa pengujian 2 langkah. Pertama kita lihat, misalkan G adalah grup, misalkan H merupakan himpunan bagian tak kosong dari G. Jadi H ini himpunan bagian dari G, belum tentu subgrup. Himpunan bagian bentuk subgrup ya. Ya, sekarang kita lihat, jika AB untuk setiap AB anggota A mengakibatkan AB inverse anggota A, maka H merupakan subgrup. Jadi syaratnya kalau AB anggota H, AB inverse juga anggota A. Makanya ini disebut dengan 1 langkah aja. Kita cek, misalkan AB anggota H, apakah AB inverse juga anggota H? Itu aja pertanyaannya juga. Kalau AB anggota H, apakah AB inverse anggota H? Jika ya, berarti H subgrup dari G. Jika tidak, berarti H bukan subgrup dari G. Ya. Kenapa ini berlaku? Ya, kita lihat pembuktian berikut. Ya. Ya, kita ulangi informasinya. Misalkan G adalah sebuah grup, H merupakan himpunan bagian tak kosong dari G. Dengan jika AB anggota H, maka AB inverse anggota H. Jadi ini syarat dari grup H, yaitu kalau AB anggota H, AB inverse anggota H. Untuk membuktikan H subgrup dari B, kita harus mengecek ketiga kriteria. Ya. Ya, kriteria pertama yaitu asosiatif. H subset dari G. Operasi asosiatif pada G, maka operasi juga asosiatif pada himpunan bagiannya, sehingga pada H operasi pada G juga merupakan operasi asosiatif. Jadi ini sudah pasti. Kriteria pertama ini pasti pada pengecekan subgrup. Yang kedua, identitas. Apakah identitas ada pada H gitu? Misalkan H elemen H gitu. Karena H elemen H, berarti kalau kita ambilnya H, H anggota H, berarti HH inverse harus anggota A, karena H itu syaratnya. Kalau AB anggota H, AB inverse pasti anggota H. Jadi HH inverse itu sama dengan E. Okay. HH inverse sama dengan E. Jadi E anggota H.
Selanjutnya misalkan H anggota H, kita harus mencari inverse dari H. Berarti kan E sudah pasti anggota H dari langkah 2. Berarti EH inverse anggota H. EH inverse sama dengan H inverse. Jadi H inverse anggota H. Jadi H merupakan grup dengan operasi yang sama dengan G. Ya, dengan demikian pengujian ini berlaku secara umum. Dan jika suatu himpunan bagian dari G memenuhi kriteria AB anggota H, maka AB inverse anggota H, maka H pasti subgrup dari grup G. Oke. Ya. Pada dasarnya pengujian subgrup dengan satu langkah itu mirip dengan induksi. Ada 4 langkah yang harus kita ikuti berdasarkan prinsip induksi matematika. Ya. Kita perhatikan dulu, misalkan H himpunan bagian dari G, dan H punya sifat khusus P. Jadi sifat H ini P. Ya, yang pertama kita identifikasi sifat khusus dari P dari anggota-anggota H. Itu akan membedakan anggota H dengan anggota G yang bukan anggota H. Jadi kita harus memahami betul apa sifat khusus H. Harus kita pahami dulu. Pada langkah kedua, buktikan bahwa unsur identitas memenuhi syarat. Buktikan unsur identitas memenuhi syarat. Kalau identitas memenuhi syarat, berarti kita membuktikan H-nya tak kosong karena E anggota H, gitu. Karena E dibuktikan, E ini harus dibuktikan untuk memenuhi P. Yang ketiga, misalkan dua anggota H, sebutlah AB memenuhi sifat P. Apa sifat P? Gitu. Kita misalkan dulu AB memenuhi sifat P. Ini mirip seperti rangka induksi. Asumsikan pernyataan benar untuk N sama dengan K. Buktikan untuk N sama dengan K plus 1. Gitu. Ya. Kemudian gunakan asumsi AB bersifat P untuk membuktikan bahwa AB inverse memenuhi sifat P. Pembuktian ini tidak hanya membuktikan menggunakan asumsi ini, tapi juga boleh menambahkan sifat-sifat dasar grup lainnya. Jadi ada 4 langkah ini yang harus dilakukan untuk pengujian satu langkah. Meskipun namanya satu langkah, yang satu langkahnya itu yaitu AB anggota H, A dan B anggota H, maka AB inverse anggota H. Ini aja yang diuji. Jadi untuk uji ini kita sama dengan melakukan 4 langkah ini. Oke, kita lihat contohnya. Ya. Contoh, G merupakan grup abelian. Grup abelian yaitu grup komutatif. Jadi G-nya komutatif. Oke. Dengan identitas E. Kemudian H itu yaitu X anggota E, di mana X kuadrat sama dengan E. Itu kan H subgrup dari G. Yang pertama kita lakukan, karena tadi 4 langkah, kita lihat 4 langkahnya. Langkah pertama, identifikasi sifat khusus dari H. Ya, kita ulangi informasinya tapi lebih detail. Misalkan G grup, misalkan G merupakan grup. Misalkan H subgrup subset dari G grup abelian di sini. Dengan jika ini yang dengan yang mengidentifikasi sifat tadi, jika X elemen H, X elemen H jika ini bukan X elemen H jika X elemen G dan X kuadrat sama dengan E. Jadi pada setiap anggota H, kalau dikuadratkan hasilnya harus sama dengan identitas X kuadrat sama dengan E. Ya. Langkah kedua, buktikan identitas memenuhi sifat. Perhatikan identitas anggota G, berarti sifatnya terpenuhi oleh identitas. Kemudian E kuadrat, E kali E sama dengan E, terpenuhi juga sifatnya. Oke, berarti E anggota H. Kalau E anggota H berarti H-nya tak kosong. Ya. Langkah ketiga, misalkan dua anggota H, kemudian identifikasi sifat. Ini sifat. Ya, misalkan AB anggota H, ini dua anggota AB. Maka identifikasi sifatnya A kuadrat sama dengan E, itu sifatnya ini.
B kuadrat sama dengan E. Oke. Kemudian gunakan sifat ini untuk membuktikan AB inverse juga anggota H gitu. AB inverse atau AB inverse dikuadratkan juga sama dengan E. Itu sifat yang harus dibuktikan. Ya, perhatikan. Kita akan buktikan ini. Kita lihat. Kita operasikan biasa AB inverse. Ya, dengan sifat asosiatif ini berlaku seperti ini, pemindahan kurung. Karena dia komutatif, berarti ini kita balik A kuadrat B inverse kuadrat. A kuadrat itu dari sifat ini dia adalah I, dan B kuadrat dari sini dia adalah I juga, sehingga I kali inverse sama dengan E. Jadi AB inverse memiliki sifat tersebut, sehingga H adalah subgrup dari G. Ya, kita lihat contoh selanjutnya. Maaf, ini ada gangguan. Ya, contoh selanjutnya, misalkan G adalah grup abelian. Lagi-lagi G grup komutatif dan H mempunyai sifat X elemen G dengan orde-nya ganjil. Jadi semua anggota G yang berorde ganjil. Kan bahwa H subgrup dari G. Nah, kita perhatikan di sini, misalkan G grup abelian, kita ulang informasi dengan identitas E. Misalkan H elemennya dengan orde H dari ganjil. Nah, ini kita di sini langkah 1 mengidentifikasi sifat. Apa maksudnya? Orde X ganjil apa maksudnya? X elemen H jika X elemen G, orde X dengan 2M tambah 1 dengan M bilang bulat. Di orde X ganjil. Dengan M bilang bulat non negatif. Ya, langkah selanjutnya, ini langkah 1 lewat. Langkah kedua, buktikan E anggota H gitu. Kita buktikan E anggota H gitu. Perhatikan E pangkat 1 sama dengan E. Jadi orde E 2 kali 0 tambah 1, karena ini M nya non negatif, berarti E anggota H. Jadi H nya tak kosong. Langkah ketiga, misalkan 2 anggota, misalkan AB anggota H, ini berarti terdapat bilang bulat M dan N, orde A nya 2M tambah 1, orde M nya 2N tambah 1. Ini kita cuma mengulangi sifat ini, yaitu kalau X anggota H berarti X berorde ganjil, AB anggota H berarti A berorde ganjil, B berorde ganjil. Ya, sekarang perhatikan bahwa AB inverse sama dengan E. Ya, karena A itu komutatif dengan dirinya sendiri, berarti pangkatnya bisa diputar. A pangkat 2M tambah 1 sama dengan E. A pangkat 2M tambah 1, karena orde ini artinya A pangkat 2M tambah 1 sama dengan E. Ini artinya B pangkat 2N tambah 1 sama dengan E. Ini E sama dengan E. Nah, karena ini hasilnya juga E, berarti orde dari AB inverse membagi 2M tambah 1 dengan ganjil kali ganjil, ganjil. Faktor dari bilang ganjil, ya bilang ganjil juga, berarti AB inverse anggota H. Jadi H subgrup dari G. Ya, dengan demikian berakhir contoh untuk pengujian satu langkah. Selanjutnya yaitu kita bahas tentang pengujian subgrup dengan 2 langkah. Pengujian subgrup dengan 2 langkah. Ya, kita lihat dulu
bunyi teoremanya. Misalkan G adalah sebuah grup, misalkan adalah sebuah himpunan bagian tak kosong dari G. Jika AB anggota H, bila mana AB anggota H, itu ini kita sebut H tertutup, dan A inverse elemen H bila mana A tertutup pada operasi inverse, maka H subgrup dari G. Jadi ada dua langkah yang harus dicek. Yang pertama, kalau AB anggota H, A dan B anggota H, maka AB harus anggota H. Yang kedua, jika A anggota H, A inverse juga anggota H. Atau bisa teringkas dalam bentuk yang selanjutnya ini, yaitu misalkan G sebuah grup dan misalkan H himpunan bagian tak kosong dari G, maka jika AB anggota H, maka AB inverse anggota H. Jika A anggota H, maka A inverse anggota H. Jika kedua sifat terpenuhi, berarti kita katakan H subgrup dari G. Jadi ada dua sifat ini, ada dua hal yang kita lakukan. Yang pertama, harus kita misalkan AB anggota H, kita buktikan AB juga anggota H. Yang di sini kita misalkan A anggota H, kita buktikan A inverse juga anggota H. Langkah 1 dan 2 pada pengujian satu langkah tidak boleh dilupakan, yaitu mengidentifikasi sifat dan membuktikan identitas anggota H. Oke, untuk lebih pahamnya kita perhatikan contoh berikut. Oke, mohon maaf, sebelumnya kita buktikan dulu. Ya, kita perlu ngecek ketiga kriteria dari grup asosiatif, karena H subset dari G pada G bersifat asosiatif, maka H juga bersifat asosiatif. Itu yang sudah pasti tadi. Kemudian inverse. Kenapa inverse di sini didahulukan? Karena inverse sudah pasti. Sifat kedua menjamin bahwa H mempunyai inverse. Karena sifat kedua tadi jika A anggota H. Jika A anggota H, maka A inverse anggota H. Jadi H sudah pasti memenuhi sifat inverse. Ketiga, identitas. A inverse anggota H, A juga anggota H. Nah, maka A inverse anggota H. Akibatnya ini sama dengan A inverse sama dengan E, berarti E anggota H. Jadi ketiga kriteria terpenuhi, sehingga kalau dengan pengujian dua langkah ini pasti juga benar. Kita lihat contoh. Misalkan G grup abelian. Misalkan G satu grup abelian atau grup komutatif. Misalkan H, K himpunan subgrup dari G. Jadi H dan K sudah subgrup. H subgrup dari G dan K subgrup dari G. Kita akan buktikan HK yang isinya H dikali K dengan H anggota H dan K anggota K adalah subgrup dari G. Ya. Yang pertama tadi yang harus kita lakukan identifikasi sifat, yaitu HK sama dengan HK dengan H anggota H dan K anggota K. Kemudian kita perhatikan, pertama kita uji apakah langkah kedua, yaitu apakah E anggota HK. Nah, perhatikan E anggota H dan E anggota K. Kenapa? Karena H subgrup dari G dan K subgrup dari G. Subgrup pasti memuat identitas. Identitas dia dan E kali E sama dengan E anggota HK. Jadi HK tak kosong. Ya. Pada pengujian dua langkah, langkah pertama itu kita misalkan AB anggota HK, kita harus membuktikan A dikali B juga anggota HK. Misalkan ini, buktikan. Langkah kedua, misalkan ini, buktikan yang ini. Oke. Ya, kita misalkan AB anggota HK, berarti ada H1 H2, angka 1 H2, sehingga A sama dengan H1 ke 1 dan B sama dengan ini dari definisi sifat HK. Oke. Berarti AB sama dengan H1K1 dikali H2K2
Karena G nya abelian, berarti ini boleh diputar-putar. H1 H2 K1 K2. Ini anggota H karena H itu grup, ini anggota K karena K itu grup. Jadi ini anggota H dikali anggota K, jadi AB anggota HK. Begitu juga dengan inverse. Inverse berarti inverse sama dengan K inverse. Inverse karena dia abelian, berarti jadinya inverse K inverse. Jadi A inverse elemen A, K inverse elemen K, berarti A inverse elemen K. Karena pengujian 2 langkah sukses, berarti HK subgrup dari Q. Oke. Oke. Ya, pengujian yang ketiga yaitu pengujian subgrup berhingga. Ya, misalkan H himpunan bagian tak kosong dan berhingga. Jadi di sini ada bedanya dengan yang tadi. Kalau yang tadi pada 2 pengujian sebelumnya kita tidak ada melihat apakah H-nya berhingga atau tidak. Kalau di sini kita harus punya catatan H-nya harus berhingga. Misalkan H himpunan bagian yang berhingga dari suatu grup G. Jadi kalau H berhingga, yang cukup kita perhatikan jika H tertutup beragi, maka H adalah subgrup. Jadi di sini kita cukup mengecek ketertutupan H. Sekarang kita buktikan apakah H itu adalah anggota G. Ya, di sini yang sudah dipunyai oleh H hanya tertutup. Karena H tertutup, dengan pengujian 2 langkah kita cukup membuktikan lagi A inverse anggota H. Karena pembuktian pada 2 langkah AB anggota H, maka AB anggota H. Berarti ini adalah ketertutupan sebenarnya. Jadi sementara pada subgrup berhingga ini ketertutupan sudah terjamin. Itu kan sudah terjamin. Jadi cukup kita buktikan A inverse anggota H ketika A anggota H. Ya, kita perhatikan. Kita misalkan A anggota H sembarang. Karena H terbatas, berarti kalau A ini kita pangkatkan terus-terus, A pangkat 2, A pangkat 3 dan seterusnya, juga terbatas. Karena ini semuanya anggota H. Karena H tertutup. A anggota H, A anggota H, A anggota A kali A anggota H, anggota H. Pangkat 3 anggota H dan seterusnya, pangkat 4 anggota H. Nah, berhingga berarti pasti ada I dan J dengan I besar J, sehingga A pangkat I sama dengan A pangkat J. Akibatnya A pangkat I kurang J sama dengan E. Ya, sekarang perhatikan kasus berikut. Kalau A nya sama dengan E, berarti A inverse sama dengan E. Ini sudah pasti. Berarti A inverse anggota H. Ya, jika A nya tidak sama dengan E, berarti A pangkat J dikurang 1 sama dengan A inverse. Karena I J besar dari 0, maka I dikurang J dikurang 1 besar sama 1, sehingga A inverse anggota H. Jadi pengujian subgrup berhingga sudah pasti benar. Oke, kita lihat contohnya. A yang isinya 1 min 1 I negatif I merupakan subgrup dari bilang kompleks. Kita lihat buktinya. Bukti ya. Kita cukup mengecek apakah yang ini tertutup. Kita lihat 1 kali 1 1. Tapi kalau kita operasikan satu-satu agak lama ngecek ketertutupannya. Karena itu cukup kita gunakan tabel Kelly untuk ngecek ketertutupannya. Karena udah tabel Kelly ketemu semua. 1 kali 1, 1 kali min 1 kali 1 I, min 1 kali 1, min 1 kali 1. Oke, kita perhatikan hasil di sini. Ini adalah semuanya anggota H. Anggota A. Dengan demikian A tertutup. Karena A berhingga dan A tertutup, berarti A subgrup dari himpunan bilangan kompleks bintang. Himpunan C bintang ini yaitu himpunan bilang kompleks yang dikeluarkan nolnya. Oke, karena 0 pada operasi perkalian dia mengakibatkan ketidakterdefinisian.
Ya, kita lihat latihan terstruktur kali ini. Yang pertama tentang generator. Didefinisikan A dalam kurung siku itu sebagai A pangkat N dengan N anggota Z. Jadi ini adalah himpunan semua perpangkatan dari A, kita kumpulkan, kita tulis dalam generator A. Itu himpunan semua bilangan yang dibangkitkan oleh A, gitu, atau perpangkatan dari bilangan bilang bulat dari A. Ya, sekarang pertanyaannya, apakah bilangan yang dibangkitkan oleh A merupakan subgrup? Jawabnya itu ya, merupakan subgrup. Sekarang coba buktikan kalau dia adalah subgrup. Ya, lebih lanjut nanti A ini dikenal dengan subgrup siklik. Ini akan kita bahas pada bab selanjutnya, yaitu tentang grup siklik. Dan A disebut dengan generator atau pembangkit. Ya, sekarang bagaimana cara membuktikan kalau ini adalah subgrup? Ya, tentu tidak terlalu sulit kalau kita punya dengan bukti satu langkah. Misalkan AB anggota A berarti A kok A lagi, maaf, PQ anggota A berarti P nya sama dengan A pangkat M, Q nya A pangkat N untuk satu MN anggota A, anggota bilang bulat. Berarti kita punya P dikali Q pangkat P dikali Q inverse sama dengan A pangkat M dikali A pangkat N inverse, atau sama dengan A pangkat M dikurang N. Karena M dikurang N bilang bulat, berarti ini elemen A, sehingga dia adalah subgrup dengan pembuktian satu angka. Ya, sekarang permasalahannya pada mahasiswa, coba detailkan ini. Coba tulis detailnya, detail pembuktian ini. Oke. Ya. Ya, latihan terstruktur kedua yaitu pusat dari grup. Ya, pusat dari grup. Misalkan G grup. Didefinisikan ZG itu adalah A elemen G dengan AX sama dengan XA untuk setiap X elemen G. Artinya ini adalah himpunan semua anggota G yang komutatif dengan semua anggota G lainnya. Ya, dengan dirinya sendiri sudah pasti komutatif. Jadi pun semua anggota G yang komutatif dengan ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah ZG suatu subgrup? Buktikan. Ya, silahkan kepada mahasiswa untuk membuktikan. Yang pertama, saya berikan arahannya sedikit. Langkahnya, pertama perhatikan sifat. Perhatikan sifat ZG, yaitu AX sama dengan XA untuk setiap X anggota G. Yang kedua, buktikan identitas I memenuhi. Yang ketiga, misalkan AB anggota ZG, berarti cek kriteria. Nah, kemudian terserah di sini apakah mau membuktikan dua langkah atau satu langkah. Jadi di sini tinggal memilih saja. Silahkan buktikan. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu centralizer atau pemusat dari grup. Sekan G grup, A elemen G, berbeda dengan yang tadi. CA itu himpunan semua anggota G yang komutatif terhadap A, itu yang CA.
A menjadi pusatnya. Jadi berbeda dengan yang tadi sedikit. Kalau yang tadi set G himpunan semua anggota G yang komutatif dengan semua anggota G. Sementara kalau CA itu himpunan semua anggota G yang komutatif terhadap A. Ya. Pertanyaannya sekarang, apakah CA seperti dari G? Ya, buktikan. Jangan lupa gunakan 4 langkah, minimal langkah 1 dan 2 dulu. Kemudian pilih pengujian 1 langkah atau 2 langkah. Karena di sini pengujian bersinggah tidak bisa karena CA belum tentu bersinggah. Ya, oke, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.